Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian setelah basmalah, hamdalah dilanjutkan dengan sholawat. Nah, menandakan bahwasanya ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, selalu disertakan di sana nama Nabi mulia, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian juga dengan sholawat ini kita memohon kepada Allah, memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam umatnya, yang mana juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini junjungannya orang Arab dan orang Ajam. Orang Arab dan orang Ajam. Ajam itu orang yang non Arab. Berarti Nabi Muhammad ini junjungan untuk seluruh umat manusia. Kemudian maka kita dimuliakan karena kita punya ilmu dan amal, juga karena kita punya junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat juga ditujukan untuk dua keluarga, yaitu maksudnya untuk keluarga Nabi yang terdiri dari dua jalur. Keluarga Nabi itu dari keluarga yang berdasarkan silsilah keluarga, yaitu darah, seperti Sayyidina Ali yang menikahi Sayyidah Fatimah, melahirkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein, kemudian terus sampai kepada guru-guru kita, para habaib yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Nah, itu silsilah secara darah. Juga silsilah secara keilmuan, yang mana secara keilmuan itu baginda Rasul menyampaikan kepada para sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, yaitu generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya terus sampai kepada guru kita, yaitu Bapak. Jadi dua keluarga, yang keluarga darah sama keluarga silsilah keilmuan, ini dua-duanya selalu senantiasa diberikan sholawat karena penghormatan, karena berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang mana keluarga para nabi ini, keluarga yang dari para sahabat ini, beliau itu adalah ya Nabi ulum. Ya Nabi ulum ini sumber-sumber keilmuan. Jadi Bapak itu juga menegaskan bahwa keilmuan yang didapat, makanya kita sering mendapatkan perbedaan pendapat dan sebagainya, karena mereka para sahabat pun itu sebagai sumber dari segala keilmuan. Kalau diibaratkan kata Bapak, baginda Rasul itu telaganya, telaga keilmuan yang begitu besar. Nah, maka para sahabat itu sungai-sungai kecil yang mengalirkannya. Sampailah kepada kita melalui guru-guru kita menyampaikan keilmuan tersebut. Kemudian begitu mungkin yang sudah disampaikan oleh Bapak selama 4 kali pertemuan, sekarang pertemuan kelima. Oleh karena itu, mari kita simak selanjutnya dari Bapak. Kepada Bapak dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyal ulumi wal hikam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lamu annahu la ilaha illallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Teman-teman sekalian, teman-teman saya belajar, teman-teman saya mencapai atau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman yang sama-sama mencari jalan yang terbaik untuk hidup di alam dunia ini. Alhamdulillah hari ini dengan berkah kudrat iradah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersama-sama belajar kembali untuk mengkaji salah satu kitab yang fenomenal, kitab tentang bagaimana cara belajar dan cara mengajar, juga bagaimana kita memahami hal-hal yang berkaitan tentang pembelajaran tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan dari kitab ini, juga diberi keberkahan dengan pemahaman yang baik dan benar, sehingga kita ke depan bisa lebih memahami ajaran-ajaran yang perlu kita pahami dengan pemahaman dan pengetahuan yang benar. Mari kita lanjutkan ke sebentar, saya ini dulu bantalnya biar enak. Biar enak. Ya, teman-teman sekalian, kemarin sudah dijelaskan di Muqaddimah tentang bagaimana kitab ini dikarang atau disusun oleh Syekh Adz-Dzarnuji. Dengan begitu luar biasa Syekh Adz-Dzarnuji menyusun kitab ini dengan petunjuk dari gurunya, baik dari apa yang beliau baca ataupun apa yang beliau dengar dari gurunya.
Lalu disusunlah sebuah kitab ini yang berbicara tentang bagaimana supaya kita belajar dengan cara dan syarat-syaratnya dipenuhi gitu. Jadi kenapa? Karena kalau syarat dan caranya tidak terpenuhi, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Atau kalau diibaratkan, kita harus tahu jalan-jalannya, karena kalau tidak tahu jalannya, kita akan tersesat. Ya, selain tahu jalannya juga harus tahu tujuan dan lain sebagainya. Maka kemarin sudah disebutkan bahwa dalam kitab ini memuat beberapa pasal. Nah, kita masuk ke pasal yang pertama. Pasal yang pertama adalah faslun fi mahiyatil ilm wal fiqh wal wafadlih. Jadi di sini akan kita berbicara tentang pasal yang sekarang itu berbicara tentang definisi dari ilmu, lalu fikih dan keunggulan daripada ilmu dan fikih ini. Ya. Di pasal ini diawali dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kayaknya kita coba bahas gini aja ya. Jadi qala orang pesantren itu mengartikannya dengan di logat ya, tapi saya tidak akan melogat. Jadi saya terjemahkan secara langsung saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, talabul ilmi, mencari ilmu adalah sebuah kewajiban bagi tiap-tiap orang muslim, baik laki-laki ataupun muslim perempuan. Nah, hadis ini sangat familiar dengan telinga kita dan sangat sering kita dengarkan, tapi saya akan mencoba mengupas dengan beberapa hal yang berkaitan dengan hadis ini yang mungkin ini pernah teman-teman dengar dan saya ulang. Jadi saya mencoba membahas dengan lebih panjang ya dari hadis. Ya. Rasulullah bersabda untuk hadis ilmu ini diawali dengan kalimat tolab. Tolaba itu mencari. Rasulullah di sini tidak menggunakan kalimat alima atau fahima, tapi tolaba. Nah, tolab itu artinya adalah mencari. Tolabul ilmi, mencari ilmu. Kenapa Rasulullah menggunakan bahasanya tolab, tidak menggunakan bahasa alimah, mengetahui atau fahimah atau memahami, tidak, tapi dengan bahasa mencari. Ini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kondisi umatnya dan mengetahui bahwa ada takdir Allah berjalan dalam pembelajaran kita. Rasulullah sengaja menyebutkan dengan kalimat tolaba atau mencari itu bahwa sesungguhnya kita sebagai seorang Muslim itu punya kewajiban untuk mencari, bukan untuk faham, bukan untuk mengetahui. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Bahwa ternyata kewajiban kita itu mencari ilmu. Dengan kata lain, kewajiban kitanya itu adalah belajar. Kenapa kita harus memahami ini? Ini sangat penting dalam pola kita belajar. Karena kalau tidak difahami bahwa yang wajib bagi kita itu adalah belajarnya, akan muncul hal-hal yang tidak baik dalam belajar. Seumpama contoh, kalau kita tidak memahami kewajiban kita belajar, ketika kita sudah belajar lalu kita nggak bisa-bisa, maka kita akan berhenti belajar itu. Dan kita menganggap belajar itu sia-sia. Padahal Rasul mengisyaratkan dengan kalimat mencari ilmu atau belajar atau mencari ilmu, saya tegaskan sekali lagi mencari ilmu, bahwa menegaskan kita ini tugasnya hanya sebagai seseorang yang mencari atau belajar dan terus belajar. Lalu bagaimana dengan kepintarannya itu sendiri? Bagaimana dengan pemahamannya itu sendiri? Kepintaran dan pemahaman kita itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Maka ketika kita mengetahui kewajiban kita belajar, otomatis kita tidak akan pernah berhenti belajar. Kenapa? Walaupun kita nggak tahu, kita pasti akan terus belajar. Walaupun kita paham, maka kita akan jauh lebih sering belajar. Kenapa? Karena bukan karena kita pahamnya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita tahunya, ya. Apalagi tempe, ya. Bukan tahu di sini tahu ya. Tahunya. Bukan berarti tahunya, bukan. Tapi yang wajib bagi kita adalah belajar. Maka kalimat awalnya Rasulullah menggunakan kalimat tolabul ilmi. Jadi mencari. Jadi mencari. Ini penting. Ini penting. Maka sebenarnya ini sangat berkaitan erat dengan rukun iman.
Dalam rukun iman itu yang terakhir itu kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keenam itu iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu khairihi wa syarrihi minallahi taala. Kita selalu menisbatkan kalau hafal itu khair, kalau tidak hafal itu syarr. Kalau hafal itu baik, kalau tidak hafal itu tidak baik. Nah, tapi ingat, hafal dan tidak hafal itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia tugasnya adalah hanya berusaha. Maka tidak pernah ada kata berhenti untuk belajar. Maka berusaha. Selalu belajar, selalu mencari ilmu. Nah, di sini juga walaupun dikatakan idhofat, tapi di sini ada pakai alif lam. Jadi si ilmunya itu pakai alif lam. Nah, berarti di sini kalau dalam bahasa Arab pakai alif lam itu biasanya jadi maknanya khusus. Kalau tidak pakai lam, alif lam maknanya umum. Nah, kenapa pakai alif lam? Karena di sini ternyata yang wajib kita cari itu adalah ada sebuah ilmu yang diwajibkan. Nah, ilmu apa itu? Nah, nanti kita bahas di bawah. Ya. Tapi yang jelas berarti tidak semua ilmu wajib kita pelajari. Ya. Oke, kita lanjutkan. Mencari ilmu adalah wajib. Nah, berarti dalam kata lain, bekerja adalah kewajiban kita. Lalu hasilnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita cari apa ini, yang kita usahakan adalah ilmu. Nah, ilmu di sini pakai alif lam berarti maknanya khusus. Nah, ilmu apa? Nah, nanti saya jelaskan ke depan. Dilanjutkan dengan kalimat fardhatun, adalah sebuah kewajiban. Nah, jadi ketika seseorang mencari ilmu itu ada hukumnya. Nah, ilmu apa ya? Ilmu khusus nanti. Ilmu khusus. Nah, kewajiban. Nah, apa yang dikatakan kewajiban ini? Ini kewajiban ini adalah ketika kita melaksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak dilaksanakan maka akan mendapat siksa. Malah dalam syarahnya disebutkan bahwa fardhatun di sini maknanya adalah wajib bagi orang yang sudah mukallaf. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi orang yang sudah mukallaf. Nah, ini pertanyaannya muncul lagi. Apa itu yang dikatakan mukallaf? Nah, mukallaf itu adalah orang yang sudah baligh, berakal, dan sudah sampai ajaran tentang Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Jadi itu yang dikatakan mukallaf. Jadi orang yang wajib belajar itu adalah orang yang sudah baligh, lalu berakal, ya, baligh, berakal, dan sudah sampai ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Nah, berarti muncul lagi pertanyaan, berarti mukallaf itu baligh. Apa itu baligh? Nah, baligh itu adalah orang yang sudah 15 tahun ke atas. Ya, 15 tahun ke atas, atau orang yang sudah bermimpi bersetubuh walaupun baru 9 tahun. Atau orang yang sudah keluar mani walaupun baru 9 tahun. Atau kalau perempuan sudah melihat darah haid dari dirinya walaupun 9 tahun. Itu cara ciri-ciri baligh ya. Ciri-ciri baligh itu. Kalau udah 15 tahun berarti itu baligh. Nah, apakah itu saja mukallaf itu baligh aja? Tidak. Tapi mukallaf itu ditambah dengan berakal. Nah, berakal itu lain nugelo. Nah, jadi kalau kita maksa nugelo suruh diajar, kurang nugelo. Karena nugelo itu bukan mukallaf, maka nugelo itu tidak terkena kewajiban, tidak terkena wajib. Ya, jadi mukallaf ini harus ada yang berakal, jadi orang yang cager ya, tidak kayak orang-orang yang tidak kurang saeundan pikirannya. Jadi orang yang benar-benar pemikirannya bagus. Dan selanjutnya adalah harus sampai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi kita harus sampai ajaran Allah yang berupa kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru itu orang terkena kewajiban. Berarti di sini kalau begitu wajib yang kena bagi mukallaf dikatakan wajibnya adalah wajib syar'i. Apa wajib syar'i itu? Wajib yang ditetapkan oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib syar'i. Nah, maka dalam hukum syar'i itu tidak wajib aja. Jadi hukum syar'i itu tidak wajib aja. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini harus syar'i, berarti kalau harus syar'i itu bukan wajib aja, harus memenuhi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah.
Tuh, kalau mau disusunkan, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Itu yang dikatakan syar'i. Jadi syar'i itu bukan wajib aja. Jadi kalau kita bicara kerudung syar'i, berarti harus ada kerudung yang wajib, ada kerudung yang haram, ada kerudung yang sunnah, ada kerudung yang makruh, ada kerudung yang mubah. Jadi kerudung yang tidak baik pun kerudung syar'i, tapi kerudung yang haram. Makanya harus hati-hati menggunakan kalimat syar'i ini ya. Saya agak alergi kalau orang ini harus syar'i ya. Syar'i itu berarti ada 5 hukum itu harus ada gitu. Jadi syar'i itu bukan wajib aja. Jadi aneh kalau syar'i hanya wajib aja. Syar'i itu ada 5 hukum. Makanya kita harus tegas. Kalau mau wajib, wajib secara syar'i. Oh, ini haram secara syar'i gitu. Jadi kalau bicara kerudung syar'i berarti ini kerudung wajib, kerudung haram, kerudung makruh, kerudung mubah. Mohon maaf, jadi kita menggunakan definisi kadang kita nggak tahu makna definisi dari itu. Akhirnya terjadi kekacauan dalam beragama, terutama dalam beragama. Jadi pabaliut, and tepuguh gitu ya. Mohon maaf. Biar kita belajar lebih baik. Jadi hukum syar'i itu ada 5. Nah, yang disebut syar'i ini hukumnya kenanya kepada siapa? Yaitu mukallaf tadi. Mukallaf itu ternyata syaratnya harus pertama baligh, lalu berakal, ya, baligh, berakal, dan sampai ajaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tersebut. Nah, maka ketika orang sudah mukallaf, punya kewajiban untuk belajar. Nah, lalu bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil ini tidak wajib belajar. Anak kecil betul tidak wajib belajar, tapi orang tuanya wajib mengajari anak tersebut. Jadi anaknya tidak wajib, tidak, anaknya mah, tapi orang tuanya punya kewajiban untuk mengajari. Ketika orang tuanya tidak mampu, maka serahkan kepada orang yang mampu untuk mengajari anak tersebut. Ya. Oke, jadi wajib. Nah, wajibnya ternyata wajib seperti apa? Dilanjutkan dengan kalimat ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib bagi tiap-tiap muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ini bahasanya ala kulli. Berarti kalau ala kulli bagi setiap, berarti kewajibannya wajib bagi diri pribadi masing-masing. Kalau dalam bahasa Arabnya dikatakan fardu ain. Wajib yang terkena bagi diri sendiri. Maka pengajian itu, belajar itu tidak bisa diwakilkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian. Jadi kadang kita suka begini ya, ke anak kita, kamu aja ngaji, bapak mau di sini, bapak mah nggak usah ngaji, katanya. Itu tidak bisa, karena pengajian itu, belajar itu adalah kewajiban masing-masing. Ya. Kadang kita nyuruh ke istri kita, ibu ngaos lah, ibu yang ngaji, bapak malah di sini aja diwakilan sama ibu. Nggak bisa, kewajiban kita tetap nggak nggak terlaksana gitu kalau kita masih nyuruh orang lain untuk ngaji, karena ternyata pengajian ini wajib untuk diri pribadi masing-masing. Maka ketika wajib untuk diri pribadi masing-masing, kita wajib untuk selalu belajar. Awas, jadi nggak bisa kita mewakilkan untuk pengajian itu. Maka pengajian itu harus, sekali lagi, harus masing-masing yang melaksanakan. Tidak boleh diwakilkan. Ya, ini kadang yang kita nggak sadari ya. Kita selalu kalau wah bagus kolot lah, nggak usah ngaji ya, udah diwakilin aja sama anak-anak. Nggak bisa, karena wajibnya wajib wajib masing-masing. Jadi masing-masing harus melaksanakan kewajiban itu. Ya, jadi Allahu Akbar. Ini yang kadang kita nggak pahami, maka kadang mental kita untuk belajar itu begitu udah makin tua atau sudah bisa, kita berhenti belajar ya, merasa sudah bisa ya. Padahal orang itu sebenarnya kalau orang makin tahu itu makin ingin belajar. Kenapa? Karena semakin tahu sebenarnya semakin nggak tahu kita. Silahkan aja buktikan ya. Silahkan buktikan. Anda ketika dalam memahami ajaran agama sudah merasa paling tahu, itu saya garansi Anda semakin tidak tahu. Tapi ketika Anda semakin merasa tidak tahu dengan ajaran agama, sebenarnya Anda sedang bertambah ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan pernah terbatas dan tidak akan pernah kita pahami dengan sempurna. Dalam artian kenapa? Karena begitu luas ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Maka semakin kita ketahui akan semakin banyak yang kita ingin lebih ketahui. Seumpama saya contohkan. Kalau kita tahu mobil, hanya tahu mobil, satu mobil, lalu kita merasa oh udah cukup, ini mobil bagus. Oh ini mobil bagus. Akhirnya kita menyebutkan ke semua orang mobil ini bagus. Padahal yang kita ketahui cuma mobil, misalkan mobil Avanza. Tapi
ketika kita makin mempelajari mobil, oh mobil ini ternyata ada bannya. Oh bannya seperti ini loh. Ada nggak ya ban yang lain? Oh ternyata ada bannya yang lebih bagus. Oh ini ban apa? Pas dilihat dimasukin ke mobil Avanza, kok bannya nggak masuk? Oh ternyata ini mah bannya ban mobil Ferrari. Oh mobil Ferrari itu apa? Oh ternyata mobil Ferrari itu seperti ini. Akhirnya kita pengen jadi lebih tahu ke Ferrari. Nah begitu sudah tahu Ferrari, kita merasa, oh ternyata bukan mobil itu bukan Avanza sama Ferrari aja. Loh banyak tuh mobil itu. Oh, Ferrari juga ternyata banyak jenisnya. Oh, Avanza juga bukan satu. Ada tipe G, ada tipe E, ada yang Veloz, dan sebagainya. Oh, ternyata makin banyak. Nah, jadi ketika kita sebenarnya makin mempelajari, kita akan semakin merasa tidak tahu, tapi sebenarnya ketidaktahuan itu sudah makin membanyakan ilmu kita. Tapi kalau kita sudah merasa tahu dan sudah merasa paham, itu yang berbahaya. Itu berbahaya banget. Berbahaya banget. Kenapa? Karena kalau kita sudah merasa paham, maka ketika melihat pendapat orang lain, wah salah, itu nggak benar. Nggak. Kalau orang yang makin belajar, begitu melihat pendapat orang lain baru, pasti dipelajari. Loh, kenapa dia berpendapat seperti itu? Dari mana sumbernya? Kenapa dia belajar seperti itu? Maka, tidak salah Rasulullah mengisyaratkan bahwa kita ini wajib belajar itu masing-masing. Lalu pertanyaannya, kalau kita belajar ke suami kita, itu kita boleh? Ya boleh. Ya kan sama belajar. Yang belajarnya kita, yang ngajarin suami kita, ya nggak masalah. Sama. Yang nggak boleh itu kita nggak belajar. Gitu ya. Maka dikatakan kebodohan itu bukan berarti orang yang belajar terus nggak bisa-bisa, bukan kebodohan itu. Tapi kebodohan itu adalah orang yang sudah belajar lalu merasa bisa dan tidak belajar lagi. Jadi berhenti belajar adalah kebodohan. Tapi ketika kita terus belajar walaupun merasa bodoh, itu bukan kebodohan. Tapi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka kewajiban mencari ilmu itu adalah kewajiban untuk diri pribadi masing-masing. Jadi mohon jangan diwakilkan ya, jangan diwakilkan. Jadi belajar itu jangan diwakilkan. Mungkin saya tambah dengan hadis yang lainnya, bahwa dalam hadis yang lain disebutkan bahwa mencari ilmu itu kewajiban dari kapan sih? Rasulullah malah mengisyaratkan minal mahdi ilal lahdi, dari sejak lahir sampai kita meninggal. Nah ini bagaimana kaitannya? Begini teman-teman sekalian, yuk kita buktikan bahwa kita sebenarnya selama ini belajar. Ayo kita buktikan. Ketika kita lahir, pertama lahir, itu kita pasti belajar. Belajar apa? Belajar menyesuaikan suhu dengan suhu dari asalnya dari alam rahim, lalu harus masuk ke alam dunia. Itu belajar menyesuaikan suhu. Setelah itu kita belajar memahami apa yang dijadikan komunikasi oleh orang tua. Dan orang tua melihat kondisi anak. Ya kan? Jadi dari sejak lahir belajar. Apalagi makin ke sini. Dan sampai mau meninggal pun kita masih harus belajar. Belajar bagaimana kita meninggal dengan baik. Lah, ketika mau mengucapkan kalimah pun kita belajar mengucapkan kalimah yang akan kita bawa untuk meninggal. Nah, jadi memang dari sejak awal lahir sampai kita meninggal itu posisinya semua belajar. Maka seorang alim mengatakan bahwa hidup kita itu memang semuanya belajar. Nggak ada yang nggak belajar. Nah dari mana kita tahu hidup kita belajar? Nanti dari definisi ilmu. Dari definisi ilmu kita akan ketahuan bahwa hidup kita semuanya belajar. Oke, kita lanjutkan. Dalam kalimat selanjutnya, Syekh Az-Zarnuji mengatakan bahwa a'lam bi annahu la yaftaridu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulla ilmin. Bal yaftaridu alaihi talabu ilmul hal kama yuqal afdalul ilmu ilmul hal wa afdalul amal hifdul hal. Oke. Jadi selanjutnya kan tadi pertanyaannya, ternyata yang wajib dipelajari itu tidak semua ilmu. Lalu ilmu apa yang wajib kita pelajari? Nah, di sini Syekh Az-Zarnuji mengatakan bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak diwajibkan bagi kita untuk mempelajari semua ilmu. Jadi tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan bukan berarti haram. Ingat, karena dalam hukum syar'i itu bukan wajib aja. Ini juga penting kita memahami dalam kehidupannya. Sesuatu yang dilarang itu tidak semuanya haram. Ya, tidak semuanya haram. Karena hukum itu bukan setelah dilarang. Gini, jadi dalam hukum syar'i itu ada 5. Jadi ketika tidak diwajibkan, itu kemungkinan hukumnya ada 4 sisanya. Ada kemungkinan sunnah, ada kemungkinan haram, ada kemungkinan makruh, ada kemungkinan mubah. Jadi tidak diwajibkan itu berarti bukan tidak boleh dipelajari, bukan. Tapi yang wajib dipelajari adalah ilmu ini. Lalu sisanya, berarti bisa hukumnya bisa sunnah, atau mubah, atau makruh, atau yang terakhir adalah haram. Jadi ketika tidak boleh dipelajari bukan berarti haram ya, karena kita suka seperti itu. Kalau tidak boleh berarti haram, belum tentu. Yang tidak diwajibkan itu belum tentu haram.
Ya, tidak diwajibkan. Seumpama kita tidak diwajibkan untuk puasa di Senin Kemis pada hari-hari biasa. Oh, berarti tidak wajib. Oh, hukumnya apa tuh? Cari hukumnya. Ternyata puasa Senin Kemis hukumnya adalah sunnah. Nah, gitu kan? Nah, kapan yang diwajibkan puasa? Yang diwajibkan puasa adalah bulan Ramadan. Oh, berarti di sisi bulan lain tidak wajib puasanya. Ya tidak, kalau memang tidak ada hukum yang mewajibkan terhadap puasa tersebut. Itu. Jadi ketika tidak wajib itu tidak harus selalu haram. Ingat ya itu ya. Di kita itu sudah berkembang itu. Berarti kalau tidak wajib ini jadi haram. Aduh, itu karena pemahaman hukum syar'inya juga perlu diluruskan ya. Akhirnya apa? Kaku agama kita itu ya. Ini Rasulullah tidak boleh tidak mewajibkan ini. Jadi nggak harus dilakukan. Lah payah kalau Rasulullah tidak mewajibkan lalu tidak semuanya jadi haram, itu akan payah hidup kita ya, akan payah. Ketika Rasulullah tidak mewajibkan berarti hukumnya mungkin sunnah, makruh, mubah, atau yang terakhir mungkin haram. Oke. Jadi kita tidak diwajibkan untuk belajar semua ilmu, tapi kita diwajibkan untuk mempelajari ilmul hal. Nah, ini penting. Nah, di sini apa yang dikatakan ilmu hal huwa al-ilmul usuluddin wal ilmu fiqh. Jadi yang dikatakan jadi apa ilmu yang wajib dipelajari itu? Ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu hal. Ilmu hal ini ada dua. Yang pertama dikatakan ilmu tentang usuluddin. Yang kedua tentang fikih. Jadi ilmu tentang usuluddin dan ilmu fikih. Jadi kalau ditanya ilmu apa yang wajib kita pelajari tentang usuluddin? Ya. Ilmu aqaid, ilmu keyakinan. Ilmu tentang meyakini Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang meyakini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus kita berbicara tentang ilmu tauhid ini? Karena mohon maaf semua ajaran pasti hidupnya itu akan menuju kepada Tuhannya. Semua ajaran pasti mengajarkan kita untuk hidup menuju Tuhannya. Ya. Lalu bagaimana mungkin kita akan bisa menuju kepada Tuhannya, kepada Tuhan yang kita tuju, kalau kita tidak mempelajari dulu tentang Tuhan. Maka yang pertama wajib bagi seorang Muslim itu adalah, ini untuk Muslim terutama, mengetahui ilmu tentang Tuhan. Atau dengan bahasa lain ada yang menyebutkan ilmu tauhid. Atau bahasa lain lagi ilmu tentang keimanan. Jadi kalau kita mau bertanya apa yang harus pertama kita pelajari, keimanan. Kenapa? Keimanan ini sangat urgent teman-teman sekalian. Sangat penting. Kenapa? Karena kalau orang tidak beriman melakukan sesuatu pasti tidak punya alasan untuk melakukan hal itu. Ya. Kenapa kita mau bekerja? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, siapa Allah itu? Kita nggak kenal dengan Allahnya. Bagaimana mungkin kita akan bekerja bersungguh-sungguh karena yang memerintahkan untuk bekerjanya saja kita tidak pernah belajar. Maka yang pertama wajib kita pelajari adalah ilmu tauhid. Ya. Dalam satu syairan disebutkan awalu wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqan. Yang pertama wajib bagi seorang muslim itu adalah mengetahui Tuhan yang menciptakannya. Nah, jadi kalau ditanya, kan dari kemarin yang muncul, apa nih yang harus pertama kita pelajari? Nah, ini berbicara tentang ketuhanan. Berbicara tentang ketauhidan. Berbicara tentang siapa yang menciptakan kita. Ya. Jadi kalau sudah mulai dari sini kita sudah mulai introspeksi diri. Yuk kita introspeksi diri. Selama ini kita belajar mulai dari keyakinan dulu atau tidak? Atau kita malah belajar tidak dengan keyakinan? Nah, makanya kalau tidak belajar dengan keyakinan, ayo kita mulai belajar tentang keyakinan itu. Ayo kita mulai belajar tentang Tuhan. Kenapa? Karena sehebat apapun pengetahuan kita, kalau kita tidak mengenal Tuhan kita, maka yang muncul adalah bukan pengetahuan yang berdasarkan dari Tuhan, dalam artian bukan pengetahuan yang selalu mengembalikan diri kita kepada Tuhan, tapi yang terjadi adalah pengetahuan yang malah mungkin jadi alat untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama harus kita pelajari adalah tentang yang menciptakan kita. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatun billahi istiqan. Lalu selanjutnya,
Apa yang harus kita pelajari setelah mengenali Tuhan? Yang harus kita pelajari setelah mengenali Tuhan atau mengenali Allah Subhanahu wa taala adalah fikih. Apa ini fikih? Fikih ini adalah alat untuk menyambungkan kita dengan yang menciptakan kita. Lah, gimana? Iya, fikih itu seperti sholat, ya kan? Sholat itu apa? Sholat itu kan alat untuk supaya kita bisa komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mewajibkan sholat? Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk apa kita sholat? Supaya kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Zakat. Lah, zakat diperintahkan siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus zakat? Supaya harta kita dibersihkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alat untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah fikih. Maka setelah kita mempelajari tauhid, mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, baru berbicara apa alat-alat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya runutan. Jadi kita harus berbicara tauhid dulu baru berbicara fikih. Kenapa? Karena orang berbahaya kalau hanya bicara fikih tidak berbicara tauhid dulu. Apa buktinya? Yuk kita buktikan. Salat itu adalah bentuk salah satu ibadah yang menjadikan cara supaya kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika salat mungkinkah kita terpengaruh dengan kiri dan kanan? Sangat tidak mungkin. Sekali lagi, sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah yang menciptakan kita. Kita sedang komunikasi dengan Bapak Presiden saja nggak mau keganggu orang. Atau kita komunikasi dengan orang yang kita cintai saja, kita tidak mau terganggu. Ya kan? Ada yang di kiri, di kanan juga diabaikan. Ya kan? Nah, maka ketika orang belajar tauhid dulu, dia akan tahu ketika Allahu Akbar, dia mengangkat tangan, maka dia sedang menghadap dengan Allah Subhanahu. Maka apa yang jadi konsentrasi dia? Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang belajar tauhid dulu, pikirnya seperti itu. Tapi kalau orang belajar fikih dulu, bahaya. Coba. Akhirnya ketika sholat itu apa? Ini tangan kita udah bener nggak ya? Ini baju kita udah bagus nggak ya? Ini yang di samping kita bener nggak sholatnya? Di samping ini nggak bener di samping kita. Ya, Allahu Akbar, lihat samping kita beda. Bentar, ini nggak bener di sholatnya. Ini harusnya seperti ini kan, gue seperti ini, kenapa dia seperti ini? Jadi akhirnya dia terkesibukan dengan cara itu tanpa mengetahui cara ini tujuannya untuk apa. Maka banyak orang yang ketika sholat, begitu Allahu Akbar, lihat di sampingnya beda, begitu Assalamualaikum, dia langsung tegur sampingnya, woi, kamu sholatnya beda dengan saya, kamu salah sholatnya. Lah padahal dia baru Assalamualaikum. Dari mana dia tahu keseluruhan bahwa sholat orang sebelah itu berbeda? Berarti secara tidak langsung, dia terlalu terfokus dengan itu, dengan apa yang harus dilakukan, tapi tidak mengerti tujuan dari apa yang dikerjakan. Maka di sini disyaratkan belajar tauhid dulu, belajar tentang Allah Subhanahu wa taala itu. Baru setelah itu kita belajar bagaimana cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat luar biasa. Maka dikatakan dalam syairan itu adalah bahwa afdalul ilmu ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu hal, yaitu ilmu mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala dan ilmu tentang bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebaik-baiknya pekerjaan adalah menjaga hal. Menjaga bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, teman-teman belajar kali ini, ternyata ini sudah mulai kejawab apa yang harus kita pertama pelajari. Yang harus pertama kita pelajari adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau runut dari apa yang dikatakan dengan Arkanuddin, maka yang harus pertama kita pelajari itu adalah tentang keimanan. Setelah keimanan baru berbicara keislaman. Nanti setelah Islam kita akan berbicara ihsan. Nah, apa yang dikatakan dengan keimanan? Ya, keimanan itu adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu keyakinan kita kepada para malaikat, keyakinan kita kepada kitab-kitab Allah, keyakinan kita kepada Rasul-Rasul Allah, keyakinan kita kepada yaumil akhir, dan keyakinan kita kepada takdir. Kenapa kita harus pelajari ini dulu? Karena kalau kita belajar, apalagi fikih, kalau nggak belajar ini dulu, yaitu nggak capruk tadi.
akan ngacapruk. Saya garansi akan ngacapruk, mudah menyalahkan orang, mudah menganggap orang sesat, mudah menganggap orang tidak sesuai dengan ajaran. Padahal kalau kita berbicara rukun Islam, rukun iman yang memenuhi dulu, maka kita tidak mungkin untuk berbicara itu karena sudah tercover, terjaga pemikiran kita dengan 6 rukun iman ini. Maka rukun iman ini yang pertama harus kita pelajari. Setelah bicara rukun iman, maka kita berbicara tentang rukun Islam. Mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Setelah itu maka baru berbicara tentang yang dikatakan ihsan. Kalau ihsan itu biasanya dalam turunan struktur keilmuan itu biasanya jadi tasawuf. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam tarahu yaraka. Beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhan, kalau tidak bisa ya seolah-olah engkau dilihat oleh Tuhan. Nah, maka jadi runutan dalam belajar itu yang seharusnya adalah ketuhanan, keimanan, lalu berbicara keislaman atau fikih, lalu setelah itu baru berbicara tentang tasawuf yang dikatakan melihat ibadah seolah-olah melihat Allah atau engkau sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sudah dapat awalnya. Jadi ternyata yang harus pertama kita pelajari itu tentang ketuhanan. Ya, saya selalu kalau kita berbicara ketuhanan, yang pertama harus kita imani kan percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah itu diawali dengan bahwa kita yakin Allah itu ada. Bagaimana mungkin kita akan beribadah kepada Allah kalau Allahnya sendiri kita tidak yakini ada? Cuman kan muncul pertanyaan, kenapa Allah itu harus ada? Dan kenapa menggunakan kalimat ada? Nah, ini nanti dibahas dalam ilmu tauhid. Sayangnya sekarang kita tidak membahas ilmu tauhid, tapi kita berbicara tentang apa yang harus kita pelajari. Nanti ada khusus sesi kelas tauhid. Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan panjang, karena nanti ini tidak akan tersampaikan. Lalu selanjutnya, nih saya jam berapa? Maaf. Oke, masih ada waktunya. Lalu selanjutnya, setelah setelah yang wajib kita pelajari itu tentang keimanan dan keislaman, atau dikatakan ilmu tauhid dan ilmu fikih, ya, ilmu fikih. Ya. Lalu apalagi yang harus kita pelajari? Nah, selanjutnya, yaftaridu ala kulli muslimin talabu ilmu ma yaqa'u lahu fi halihi fi halin fi ayyin halin kanan. Jadi juga wajib bagi seorang muslim itu, ya, untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu tauhid dan ilmu fikih tersebut. Jadi wajib mempelajarinya. Contoh misalkan, di fikih ada sholat. Nah, sholat itu tidak berdiri sendiri, tapi sholat itu ada syaratnya. Syaratnya pun ada syarat sah, ada syarat wajib. Maka kita wajib mempelajari syarat sah dan syarat wajib sholat tersebut. Nah, misalkan syarat sah itu, misalkan syarat sah sholat itu kita harus bersih dari hadas. Maka kita harus belajar tentang hadas. Hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan ta'udhu, hadas besar disucikan dengan mandi. Nah, berarti kita juga harus belajar tentang mandi dan wudhu. Mandi dan wudhu pakai air. Maka kita belajar tentang air. Air juga ada yang suci, ada yang mensuci, ada yang suci. Yang suci pun ada yang suci mensucikan, ada yang suci tidak mensucikan. Ya. Lalu ada air mutanajis, ada air najis, ada air mustakmal. Nah, itu kita harus pelajari juga. Nah, bagaimana kita mengetahui air najis? Air najis ini ternyata berkaitan dengan tokmuhu, launuhu, rihuhu. Jadi rasanya, ambeknya, baunya, ya, dan warnanya. Rasa, bau, dan warnanya itu berpengaruh. Nah, kita mengetahui rasa, bau, dan warna ini akan berpengaruh dengan ilmu-ilmu yang lain. Apa itu? Kalau berbicara perubahan warna, itu biasanya ada reaksi kimia. Rasa itu berkaitan dengan reaksi kimia dan biologi. Ya kan? Ya, warna juga sama. Rasa, bau, warna itu berkaitan dengan biologi dan kimia biasanya. Perubahan air itu yang berdasarkan biologi dan kimia itu akan ketahuan. Jadi berarti ternyata kita wajib belajar kimia juga. Lalu air yang dikatakan ada air itu ada air yang banyak, ada air yang kecil. Ada air yang sedikit, mohon maaf. Ada air yang banyak, ada air yang sedikit. Air yang sedikit itu kurang di 2 kula. 1 kula itu berapa? Berarti ada hitungan. Hitungan itu berarti harus pakai matematik. Dan matematiknya pun berbentuk bangun ruang. Lalu setelah itu air pun
ada ininya, ada diameternya, ada berapa kulahnya. Nah, kulah itu kan berarti hitungannya berdasarkan fisika. Nah, jadi ternyata mohon maaf, ternyata kalau begitu semua pembelajaran itu wajib. Jadi apa yang kita pelajari di sekolah itu sebenarnya wajib kita pelajari. Kenapa? Berkaitan dengan sholat. Atau bahasa lainnya adalah pelajaran itu akan wajib ketika kita niatkan untuk memperbaiki sholat kita. Pelajaran itu akan jadi wajib ketika kita niatkan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka adalah definisi dalam kaidah usul fikihna ma la yatimul wujub illa bihi fahuwa wajib. Jadi segala sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kalau tidak ada perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut jadi wajib. Seperti itu. Jadi karena sholat wajib, maka ternyata wudhu pun jadi wajib. Karena wudhu ini untuk menghilaskan hadas kecil, maka mengetahui hadas kecil pun jadi wajib. Untuk bersuci itu menggunakan air, maka mengetahui air pun jadi wajib. Ternyata kalau nggak ada air harus pakai tanah, maka mengetahui tanah pun jadi wajib. Ya kan? Kenapa? Karena pakai tanah dikatakan tayamum. Lalu kita mengetahui anggota badan kita juga harus wajib. Kenapa? Karena wudhu itu menggunakan berkaitan dengan anggota badan. Begitu pula ketika kita mau sholat itu harus bersih dari hadas besar, maka berbicara tentang hadas besar yang disucikan dengan mandi, maka kita belajar tentang mandi itu wajib. Lalu yang menyebabkan mandi itu apa aja? Ternyata ada haid, ada nifas, ada melahirkan. Nah, berarti kita mempelajari haid, nifas, melahirkan juga wajib. Bersetubuh juga kita mempelajari persetubuhan, ternyata wajib. Kenapa? Karena itu ternyata yang menyebabkan kita harus mandi besar. Nah, jadi mempelajari mandi wajib kalau mempelajari berhubungan seksual, berhubungan suami istri, itu ternyata jadi wajib kalau kita kaitkan untuk sholat. Oh, jadi banyak ternyata yang harus kita pelajari. Banyak, pakai banget. Cuman dari utamanya asal belajar tauhid dan fikih ternyata berkembang, merebak ke yang lainnya. Seperti belajar tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membutuhkan pemikiran yang baik. Berarti belajar tentang logika, belajar tentang pemikiran yang baik itu jadi wajib. Jadi kesimpulannya gimana? Ya, jadi kesimpulannya ternyata semua wajib dipelajari kalau kita kaitkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, semuanya itu wajib dipelajari ketika akan dikaitkan untuk bagaimana supaya kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana supaya kita makin memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman nanti ada runutan, yang mana yang harus diutamakan, yang didulukan, dan mana yang harus dibelakangkan, atau yang mana yang bisa dibarengkan, atau yang mana yang harus memang dibelakangkan. Teman-teman sekalian, jadi ternyata memang dalam belajar itu hampir semua jadi wajib kita pelajari, tapi memang ada yang diutamakan. Ada yang diutamakan. Kalau berdasarkan Syekh Az-Zarnuji ini mengatakan bahwa yang pertama kita harus pelajari adalah tentang ilmu tauhid, lalu tentang fikih. Setelah itu ilmu-ilmu yang mendukung tentang tauhid dan fikih tersebut. Begitu teman-teman pada hari ini. Silahkan kalau ada yang bertanya nanti saya jawab. Kalau yang saya bisa jawab, yang nggak bisa saya jawab, saya tanyain ke guru saya. Aman, silahkan. Monggo. Ya, terima kasih Bapak. Dan teman-teman, ini sepertinya teman-teman banyak yang tidak sabar untuk bertanya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang mana kita kali ini sudah membahas bagaimana kita itu diwajibkan untuk menuntut atau mencari ilmu. Jadi yang diwajibkan itu adalah mencarinya, usahanya atau aksinya. Bukan diwajibkan untuk pintar, untuk paham, untuk menjadi nomor satu, tidak. Tapi yang diwajibkan adalah usaha kita untuk memperoleh ilmunya itu sendiri. Kemudian wajibnya juga fardu ain. Fardu ain artinya tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, tapi kita wajib melakukannya diri sendiri. Masing-masing itu wajib. Kemudian juga Bapak tadi juga menegaskan, memberikan perhatian yang besar bagaimana kita harus paham bahwa
hukum syar'i itu ada 5, nah itu dipelajari karena itu akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir, sehingga tidak mudah untuk mengatakan syar'i dan sebagainya, karena hukum syar'inya pun ada 5 gitu. Kemudian ilmu yang wajib dipelajari. Nah, kata Bapak tidak semua ilmu wajib dipelajari, tapi bukan berarti yang tidak wajib tidak boleh dipelajari. Karena yang tidak wajib bukan berarti haram untuk mempelajari ya, karena tadi ada 5 hukum syar'i itu gitu ya. Kemudian yang wajib dipelajari menurut kitab Ta'limul Muta'alim ini yang pertama adalah ilmu keyakinan dan juga ilmu fikih. Keyakinan ini dengan kata lain bahwa kita yang pertama kali wajib untuk kita pelajari adalah mengenal Tuhan kita atau tentang keyakinan. Sehingga ketika mempelajari amal ibadah itu dalam ilmu fikih itu ada dalam kerangka keyakinan. Kalau ilmu fikih duluan yang kita pelajari tanpa keyakinan, maka yang akan kita sibukkan, kita akan menyibukkan diri dengan tampilan lahir dan menilai orang lain, bukan dengan keyakinan. Kemudian setelah itu ilmu keyakinan juga bisa kita peroleh dengan kita mempelajari rukun iman dari rukun pertama sampai rukun ke-6, kemudian juga dilanjutkan dengan rukun Islam yaitu berkaitan dengan amal fikih, ilmu fikih, kemudian barulah tentang ihsan yaitu tentang bagaimana kita meyakini segala sesuatu yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah, kata Bapak tadi ilmu yang berkaitan dengan ilmu fikih dan ilmu tauhid itu pun jadi wajib untuk kita pelajari, dan betapa Bapak membuka cakrawala berpikir kita, ternyata banyak sekali yang kita harus pelajari, namun kata Bapak sekali lagi semua itu ada skala prioritasnya yang nanti akan disampaikan oleh Bapak di pertemuan selanjutnya. Nah, kita melanjutkan ke pertanyaan yang sudah banyak sekali Pak. Saya satu-satu sampai tanyakan ya Pak ya. Yang pertama, dalam berdoa, yang pertama, apakah itu ma'rifatullah? Apakah ma'rifatullah juga bagian dari yang wajib kita pelajari? Silakan, Pak. Oke. Saya mau pakai bahasa sederhana ya. Ma'rifat itu mengetahui Allah itu Allah. Jadi sama seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa mengetahui Allah itu adalah wajib kita pelajari. Segitu saja ya, jangan diperlebar. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian ada lagi bertanya, apakah dalam berdoa harus mempunyai ilmu, yaitu harus belajar bahasa Arab? Harus berbahasa Arab? Oke. Kalau dibilang harus, tidak. Karena perintahnya berdoa. Ya, tidak diperintahkan berbahasa Arab. Benar nggak? Dalam ayat Al-Qur'annya kan ud'uni astajib lakum, berdoalah maka aku akan mengijabah. Di sana tidak ada perintah ud'uni bil arabi, berdoalah dengan bahasa Arab, tidak. Tapi berdoalah. Berarti kalau berdoa, apapun yang kita anggap sebagai doa, lakukanlah itu sebagai doa. Berdoa dengan bahasa Sunda boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab pun boleh. Bagaimana kalau kita tidak mengerti dengan bahasa Arab doa tersebut? Nggak apa-apa, berdoa saja selama kita ketahui bahwa bahasa Arab itu adalah doa. Karena Allah mah nggak rewel, yang rewel mah kita. Sudah, monggo. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian juga ada yang bertanya, bagaimana caranya agar ilmu yang sudah dipelajari tidak mudah lupa, Pak? Oke. Itu ada ya nanti. Ada nanti sebenarnya di sana, tapi saya kasih rumusnya, biar ilmu yang kita pelajari tidak lupa, belajar terus. Terbaik, Pak. Terima kasih. Kemudian, bagaimana cara mengajarkan tauhid dan keyakinan kepada anak kita agar mudah dipahami oleh mereka, Pak? Ya, oke. Tidak semua anak sama bisa kita ajari dengan cara yang sama, maka berkonsultasilah dengan ahli pembelajaran tentang anak kita. Maka kita harus tahu karakter anak kita dulu. Anak kita itu senangnya gambar, senangnya nulis, atau senangnya jalan-jalan, atau senangnya lari-lari. Nah, kita mengganjarkan sesuai dengan apa yang jadi kebiasaan mereka. Seperti itu. Itu Kak Eko yang sudah ahli di bidang itu. Monggo. Itu dia. Nah, Kak Eko sekarang namanya Donat Madu. Silahkan konsultasi ke Donat Madu dan ayam bakar. Selanjutnya, ada lagi Pak, jika wudhu itu wajib, lalu belajar tentang air atau tanah pun wajib, maka itu masuk ke ilmu biologi. Maka apakah berdosa jika kita tidak belajar ilmu itu? Apakah wajib ain atau kifayah, Pak? Katanya. Ya, sebenarnya ketika kita berbicara wajib, semuanya jadi wajib, maka harus kita pelajari. Kita tidak belajar berdosa, ya berdosa, maka belajar sekarang, sok, mumpung masih ada waktu. Ya, terima kasih Pak. Kemudian ada lagi Pak, bagaimana cara untuk mengajarkan seseorang agar lebih taat beribadah, misalnya itu suami atau orang tua? Oke, cara yang termudah untuk mengajarkan orang lain taat adalah mulai dengan kita yang taat dan baik. Insya Allah akan ikutin orang lain. Iya.
Jadi mulai dari diri sendiri sehingga itu upaya yang paling awal dan paling besar yang bisa kita lakukan ya Pak. Betul. Jadi mulai dari diri sendiri. Kemudian ada lagi Pak, ini yang private, sebentar saya buka dulu. Kak Eko buka jasa konsultasi katanya Kak Eko. Hadis tentang mencari ilmu ada yang menggunakan fiil amr dan ada yang pakai fiil madi, yaitu tolaba dan utlub. Bedanya apa katanya Pak? Sama-sama diperintahkan, sama-sama kewajiban. Itu saja Pak, baik. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kak Eko sekarang namanya Donat Madu. Bagi teman-teman yang belum tergabung ke grup WA, yaitu grup Ta'alimul Muta'alim dan mau bergabung, silahkan. Ini saya cantumkan lagi linknya sebentar. Jadi silahkan di sini, di grup ini ada Kak Eko, jadi bisa nanti Kak Eko akan menerima konsultasi untuk masalah pendidikan anak. Beliau expertnya. Kemudian ada yang bertanya, Pak, Bapak apakah berdosa kalau misalnya kita menghindari mempelajari ilmu tentang logika karena takut tersesat jauh, katanya. Ya, insya Allah kalau ada gurunya nggak bakalan tersesat. Maka belajar dari guru, jangan belajar dari Google ataupun dari buku saja. Ya, betul sekali. Oh iya, ada lagi, Pak. Sebentar. Kalau misalnya suami kita yang belajar, nanti kita minta suami mengajarkan kita. Itu udah ya, Pak ya? Udah, tadi udah. Udah ya. Sudah disampaikan bahwasanya itu bagus, itu kan juga belajar ya, termasuk belajar. Wah, sudah sepi cukup kayaknya. Ya, alhamdulillah ya. Karena membuka cakrawala berpikir kita, bagaimana ternyata banyak sekali yang harus kita pelajari, dan itu ada urutan-urutannya. Kemudian nanti kita akan melihat skala prioritasnya. Kita mau memulai belajarnya mana dulu. Itu pun nanti akan dipelajari, akan diajarkan oleh Bapak di kitab Ta'alimul Muta'alim ini. Termasuk bahkan ya Pak ya, ada makanan yang memperlancar ingatan kita, ya nggak Pak? Betul. Jadi ditunggu karena kita masih banyak episode-episode lainnya yang sangat menarik. Bagaimana ini sangat fundamental. Jadi apapun yang kita pelajari, kita punya pondasinya, sangat-sangat dibutuhkan. Jadi teman-teman monggo selama bulan Ramadan ini kita mengisi dengan pembelajaran ini. Ya, katanya Pak mohon doanya supaya kami senantiasa terus belajar dan berguru. Makin ingin terus belajar, Pak. Terima kasih, katanya. Sebelumnya memaknai belajar tidak serunut ini, tidak mikir sedalam ini, katanya, Pak. Ya, memang itulah, mohon maaf, kenapa saya selalu mau mengadakan pelatihan apapun, itu saya selalu mengawali dengan memahamkan dari pola pikir yang ada dalam kitab Ta'alimul Muta'alim ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak diawali dengan pemahaman seperti ini, maka yang terjadi ketika kita menerima sesuatu itu akan parsial, dalam artian tidak akan berpikir, oh ini tuh untuk kemana, ini untuk kemana, kaitannya dengan apa, dan sebagainya. Yang akhirnya apa? Kita malah mendapatkan ilmu itu bukan mendapatkan penjelasan, tapi malah mendapatkan kebingungan. Nah ini yang akan jadi masalah dalam hidup kita. Maka diawali dengan seperti ini, kenapa? Biar kita tidak bingung nantinya. Kan ini sudah terang ya, dari awalnya sudah terang bahwa semua yang kita pelajari tujuannya adalah untuk tauhid. Nah berarti kalau untuk tauhid tinggal dikaitkan aja semua dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali. Terima kasih Pak. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya atau mau berekspresi, silahkan menuliskan di sini untuk berekspresi. Dan juga menyampaikan bahwa ternyata apa yang harus diperbaiki, apa yang mendapatkan insight apa dari Bapak, silahkan dituliskan di sini. Dan juga yang belum bergabung ke grup WhatsApp dan mau bergabung, silahkan, itu linknya sudah saya cantumkan di grup chat. Terima kasih juga. Oh iya, katanya terima kasih Bapak untuk ajaran tentang foundation-nya. Ya, foundation saya tidak mengajarkan foundation bedak ya, saya tidak mengajarkan foundation. Iya, betul. Terima kasih ya.
apakah boleh belajar online? Apakah ketika kita belajar secara online atau dari YouTube misalnya kita termasuk murid dari guru tersebut? Katanya Pak. Ya, kalau gurunya sudah mengakui kita sebagai murid, maka kita murid dari guru tersebut. Tapi kalau kita belum pernah ketemu dan ngobrol, nah itu ya begitulah. Monggo. Ya, jadi jawaban Bapak adalah kalau guru itu sudah mempersilahkan dan tahu videonya di ini kan ya Pak ya, disebarluaskan dan beliau meridhoi, biasanya ada guru yang di YouTube itu beliau menyampaikan seperti itu gitu. Ada. Nah, kalau misalnya enggak, Bapak juga di pertemuan sebelumnya Bapak mengatakan yang penting kita punya satu guru, di mana satu guru ini kita bisa mengkonfirmasi apa yang kita dapat dari luar. Begitu Pak? Betul. Ya. Baik, ada lagi nih Pak, nanti sekalian diajarkan bagaimana caranya biar tidak sombong setelah kita berilmu ya Pak, karena punya kecenderungan untuk seperti itu dan meremehkan orang lain katanya. Ya itu, tadi sudah dijelaskan. Tapi nanti ke depan akan makin dalam penjelasan tentang itu. Banyak. Iya, iya betul, akan ini lagi. Katanya ini ada yang mengikuti kelas Super Brain, salah satunya bahas makanan untuk otak. Ternyata dari belajar ilmu agama aja belajar banyak banget ya, kayak dapat pencerahan katanya. Memang ini super lengkap. Ya. Jadi bukan sekedar dikasih rumus untuk menyelesaikan soal, tapi juga dijelaskan agar asal muasal rumus tersebut. Jadi asal muasal, ya betul. Itu yang saya maksudkan. Jadi kita tidak hanya diberi rumus yang kita nggak tahu kenapa muncul rumus ini, tapi kita akan tahu kenapa ada rumus ini karena penyebabnya adalah ini. Ya, monggo. Nah, ada juga Pak yang menanti kelas tauhid dari Bapak. Oke, nanti ada teman saya yang lebih expert tentang tauhid, mungkin nanti sama teman saya aja ya, karena memang saya klasifikasinya keilmuannya di bidang ini. Monggo. Nah, itulah contohnya bagaimana ilmu ya. Ilmu itu ada spesifikasinya ya, Pak ya. Ada spesifikasinya. Betul sekali. Terima kasih. Ya, semoga semangat belajar. Insya Allah semoga istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Bapak boleh nggak kita minta didoakan? Karena ini banyak sekali yang minta didoakan agar terus bisa belajar dan istiqomah. Ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan kita sebagai sesosok makhluk yang bisa istiqomah dengan catatan kitanya mau beristiqomah. Maka doa yang terbaik agar kita mau istiqomah adalah kitanya yang mau istiqomah. Itu doa yang terbaik. Ya, jadi doa yang terbaik adalah kita mau istiqomah, itu adalah doa yang terbaik agar kita istiqomah. Jadi lakukan istiqomah tersebut, maka itu jadi doa yang terbaik. Dan saya yakin semuanya dengan selalu mau bergabung tiap pagi juga sudah istiqomah, dan itu selalu sudah dicatat oleh Allah sebagai salah satu bukti bahwa kita sedang istiqomah ingin belajar. Oke, saya mungkin tambahkan nanti setelah selesai wabah ini, saya berharap kita bisa bertemu langsung, karena memang nanti di Ta'limul Muta'alim ini akan dijelaskan bagaimana lebih pentingnya kita belajar itu secara talaqi atau saling bertemu wajah. Mudah-mudahan nanti akan terlaksana setelah selesai wabah. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Amin sekali. Sangat-sangat dinanti ya teman-teman pertemuannya. Insya Allah dengan kita terus belajar ini, kemudian kita berdoa agar bisa bertemu seperti bertemu tatap wajah gitu ya. Itu menjadi doa tersendiri. Semoga Allah kabulkan di waktu yang tepat, yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian untuk pagi ini, Pak. Ya, betul. Ya, terima kasih banyak kawan-kawan atas partisipasinya, bisa bareng-bareng belajar, menemani saya belajar bersama guru kita. Terima kasih Bapak, semoga Bapak diberikan kesehatan, keberkahan, dan kasih sayang Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum kita tutup, tentunya kita silaturahim dulu lewat video yang diaktifkan. Boleh yang tidak mau juga tidak apa-apa. Kita akan berfoto bersama. Nah, kita akan berfoto bersama kawan-kawan, silakan. Ada 5 lembar di sini. Saya akan foto halaman pertama dulu. 1, 2, 3. Terima kasih. Di halaman yang kedua ditunggu. Halaman yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Halaman yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Pagi ini kita teman-teman yang tergabung ada 130 di jumlah yang terbanyak tadi, dan terima kasih teman-teman sudah bergabung. Oke, selanjutnya
1, 2, 3 di halaman yang terakhir. Udah. Sip. Ada lagi yang berkomentar, dulu belajar kitab ini sekitar 10 tahun yang lalu tapi baru mengerti sekarang. Ya, alhamdulillah. Pasti ada di waktu yang terbaik ya Allah sampaikan pemahaman itu lewat cara yang terbaik di waktu yang terbaik di bulan Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah. Bapak ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Hatur nuhun semuanya. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.